Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ya, ini maaf, maaf agak telat ya. Soalnya baru sampai rumah, tadi baru tutup outlet. Gitu, nggak ada, pas mau tutup baru ada orang mau beli. Persiapan dulu. Jalan hidup seorang pengusaha. Lembur nggak dibayar kalau kita, nggak ada Ya kan hitungannya lu yang lembur. banyak ini. Oke, ini kita mulai atau mau nunggu dulu? Sok dimulai aja Mas. Udah terlalu malam kayaknya. Iya, ya. Ya, Biar alhamdulillah sudah nggak ada terlalu larut. 18 orang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi datang teman-teman. wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kalau kemarin mungkin yang ngikutin baik di sesi-sesi sebelumnya, yang saya sebagai pembicara selaku narasumber, kemudian ada juga Faris kemarin, dan terakhir ada Bagas dan juga Aam sebagai pembicara terakhir kemarin. Nah, kali ini kita bareng Aam dan saya selaku moderator, yang pembahasannya ya insya Allah lebih makin menarik ya. Dan juga mungkin teman-teman makin bertanya-tanya. Kalau kemarin mungkin sudah muncul pertanyaan-pertanyaan, kira-kira apa yang bakal dibuat oleh Aam, ada saya, kemudian Faris, dan juga Bagas. Ada yang mungkin mengira-ngira ini ada kolaborasi antar Sekjen 2016 sampai 2018 ya. Ada lagi yang mungkin berpikiran bahwa kumpulan dari beberapa presiden mahasiswa di tahun 2017 ya. Teman-teman nanti kita bakal kulas lebih lanjut. Namun untuk pada malam hari ini sebelum kita bahas ke sana, Am bakal sharing baik dari pengalaman dan juga apa yang sudah Am dapatkan di kampus maupun sekarang Am sudah kerja di salah satu perusahaan yang profitable lah ya. Am di Papua luar biasa ya. Dan saya kenal Am itu kita pertama kali ketemu di ini Am ya, di Aceh kalau nggak salah. Di Aceh. Iya, pertama kali Waktu ketemu itu ketika iya. di Munas FKMPI 2017. Dan itu first impression bener-bener nggak nyangka sih bahwa Am sekeren ini, sekeren sekarang gitu. Karena kalau ngelihat Am kemarin memang apa namanya bener-bener nggak nyangka punya kapasitas, kemudian apa namanya wawasan yang lumayan luas. Bentar, ini sambil live diganggu kucing ini. Ada kucing. Pecinta kucing. Ya, teman-teman yang sudah kenal dengan Aam mungkin sudah tahu ya bagaimana Aam, dan saya juga menganggap Aam salah satu orang yang luar biasa, yang apa kehidupannya terencana ya, tersusun secara rapi. Nah, mungkin nanti kita bakal kulik bagaimana Am bisa kemudian apa namanya jalan hidupnya rapi dan juga yang sudah terarah. Am salah satu orang yang menerapkan bagaimana kemudian kita seorang pemuda itu menentukan visi terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk mengambil jalan gitu. Jadi sehingga jalan yang kita pilih ke depan itu adalah jalan yang benar gitu, jalan yang memang sesuai dengan visi kita. Karena banyak pemuda-pemuda yang hidupnya ya gitu-gitu aja gitu, yang asal ada duit, asal bisa nikah, asal punya rumah gitu aja. Tapi kita sebagai pemuda seharusnya punya andil yang lebih. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut dengan Aam. Nah, mungkin karena juga kayaknya yang bergabung ada juga followers saya di Instagram, baik ada yang langsung ke follow Aam. Mungkin sebelumnya kita bakal kenalan terlebih dahulu ya, mungkin Am ya. Kenalan Boleh dulu Mas. sosok Aam atau Ya. Paminto Nugroho ya. Karena juga teman-teman followersku yang belum kenal mungkin Am. Silakan Am. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam dari Ponorogo, Ethnic Art of Java ya. Salah satu kota budaya di Jawa Timur dan Indonesia tentunya. Perkenalkan nama saya Pamito Nugroho, biasa dipanggil Aam. Saya angkatan 2015,
baru lulus kemarin 2019. Sekarang aktivitas menjalankan sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan di bidang kontraktor. Kita lagi ngerjain apa namanya onshore facility atau fasilitas buat kilang gas alam di salah satu Iya, iya. blok gas migas nasional di Blok Berau di tepatnya Teluk Bintuni, Papua Jadi Barat. sekarang sekarang Am lagi libur ya, Am? Nah, Atau posisi gimana sekarang cuti? kebetulan lagi cuti, jadi aktivitas di rumah, istirahat dan tentu banyak apa namanya belajar lagi ya, Iya. ketemu sama teman-teman, terus salah satunya juga bisa berbagi di sini. Ya berapa lama Am libur Am? Lama liburnya? Harusnya tuh 1 bulan, cuman qadarullah karena ada Covid pandemi ya? ini, jadi ada extended buat cuti. Ini Oh iya, iya. udah hampir 2 bulan di rumah. Jadi Mantap. ya Jadi seperti makin, itulah kondisinya. ya, ya, ya. Yang penting kalau jadi karyawan enaknya jadi karyawan gaji tetap kan? Nggak ada potongan. Ya bener-bener Yang penting nggak dua perlu bulan mikir kalau ya. iya. Kalau Jadi kalau yang tanggal udah emang tanggal muda libur nanti 2 bulan 3 bulan pun makin produktif kayaknya. Karena Am tanggal muda uang sering masuk ya. beberapa kali live kan, sharing-sharing kayaknya ada. Ya lanjut Am. eh Ya mungkin itu dulu Mas. Oke, oke, oke. Ya teman-teman, sekali lagi kita bakal bahas mengenai ngobrol soal pemuda ya. Kira-kira kita sebagai pemuda apa yang harus kita persiapkan dan kemudian peran apa yang bakal kita ambil di kemudian hari gitu. Karena uh, di kemudian hari kitalah yang bakal insya Allah gitu. Jika Allah berkehendak kita yang bakal kemudian memimpin ya, baik dari tingkat yang paling rendah bahkan nanti kita bisa memimpin daerah di tingkat yang lebih tinggi gitu. Sebagai pembuka kita bakal Aam ya, menurut Aam ataupun Pak Minto Nugroho itu kira-kira makna pemuda ataupun makna muda itu bagi Aam apa kira-kira? Jadi pemuda itu adalah kekuatan di tengah dua kelemahan, Mas. Artinya usia di mana pikiran kita pada puncaknya sekaligus fisik kita berada pada puncaknya. Nah, ketika potensi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka ini sangat 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 disayangkan. Dalam artian, ketika kita masih di bawah usia produktif ya, di usia hari ini, kita masih berada di posisi kanak-kanak gitu ya, di mana secara pemikiran kita belum matang, secara pengalaman kita belum banyak, kemudian secara fisik mungkin belum pada puncaknya, masih apa namanya proses bertumbuh, sehingga anak-anak apa ya pelajar mungkin SD, SMP gitu ya masih belum benar-benar bisa mengaktualisasikan dirinya dengan lebih baik daripada anak-anak yang udah masuk ke fase remaja. Nah, Iya. anak-anak udah masuk fase remaja, anak-anak SMA, kemudian anak-anak kuliahan, kemudian anak-anak yang lulus dari perkuliahan. Ini salah satu potensi yang cukup besar dalam artian fisiknya di puncaknya, kemudian pemikiran juga berada di puncaknya. Nah, kemudian Iya. kalau kita lihat setelah usia produktif ini, maka manusia akan memasuki namanya usia tua, di mana secara pemikiran dia udah lebih matang, dia udah lebih dewasa, tapi secara fisik dia mulai menurun. Nah, Iya, artinya benar. mumpung nih kita masih muda, dan kalau kita melihat di sini dari sekian banyak teman-teman yang join kelihatannya memang masih seumuran kita di range 20-25an lah ya mungkin, dimana fase persiapan ini masih cukup cukup apa ya masih sangat pas lah, kita masih belum benar-benar masuk ke dunia profesional, masih baru menginjak. Saya pun sebagai karyawan di profesional sebagai electrical engineer masih sekitar 1 tahun, dan itu masih sangat usia yang masih sangat muda di dalam dunia profesional. Artinya tahun-tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita akan berada di sebuah tongkat estafet kepemimpinan. Kita akan
di masa itu menggantikan orang-orang yang hari ini duduk di entah itu pemerintahan, di bidang Iya, bisnis, ya, di non-government organization ataupun yang lain. Jadi kalau hari ini kita nggak menyiapkannya dengan baik, maka ya sangat disayangkan. Apalagi kalau kita melihat statistik bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan 60%-nya dari 270 penduduk itu usia produktif. Nah, usia produktif siapa? Ya kita, generasi milenial, generasi Z. Maka isu tentang pemuda ini sebenarnya isu yang klasik, isu yang mungkin dalam tanda kutip membosankan karena hampir di semua organisasi, hampir di semua apa namanya tempat itu membicarakan tentang pemuda. Tapi inilah memang yang harus kemudian terus digaungkan. Dalam artian karena ini begitu pentingnya, maka sesuatu ini masih tetap relevan dan akan tetap layak kapanpun dibahas gitu. Termasuk malam hari ini yang kita mau bicarakan secara lebih detail nantinya kayak gitu. Kayak gitu Mas, sebagai iya, awalan. ya soalan dari mengenai makna muda ya. Dan juga di undang-undang ya, di undang-undang kalau apa namanya bahasa di undang-undang yang termasuk pemuda itu sebenarnya range usia dari 18 sampai kita sekarang baru memasuki apa namanya menjadi seorang pemuda gitu. Nah, benar-benar harus siap-siap. Gitu. Juga kata Am bahwa apa namanya yang paling buat apa namanya orang-orang takjub, para orang-orang tua takjub itu adalah semangatnya gitu. Ini teman-teman peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah itu kolaborasi antara bagaimana orang-orang tua yang bijak dan juga anak-anak muda yang semangat. Kalau tidak diculiknya Soekarno, mungkin Indonesia nggak merdeka gitu. Mana kita sebagai seorang pemuda harus sesegera mungkin mengambil peran. Dan kita sudah sepakat, artinya kita sekarang adalah seorang pemuda gitu. Tinggal kemudian mulai dari mana ataupun sebelum kita bertindak gitu. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan? Mulai dari mana kira-kira kita persiapkan? Dan apalagi mumpung kita baru memasuki itu, baru memasuki masa muda itu gitu. Yang sebelum lanjut tolong di pin ini judul kita di bawah yang baru gabung kayaknya nggak tahu judulnya ngepin. Kita nggak bahas mengenai bisnis ya, kita juga nggak ngobrol mengenai orang tua, kita ngomongin masalah pemuda gitu. Artinya seluruhnya masih nyangkut lah ya. Ngobrol soal pemuda. Oh ya teman-teman, nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi di akhir, nanti teman-teman yang ada pertanyaan silakan komen. Nanti kita pilih ataupun nanti langsung dijawab oleh Aam ya. Buat ngepin gimana ya Mas? Bentar. Diklik lah. I see. Sorry. Udah. Ya, ini kelamaan di Papua. Lanjut ya. Kelamaan hidup di tengah hutan. Oke, jadi ada beberapa hal ya Mas. Beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama menurutku pribadi tentang pola pikir Mas. Jadi ada beberapa pola pikir yang perlu ditanamkan ke dalam diri kita sebagai seorang pemuda. Dan ini sangat penting karena pola pikir inilah yang nantinya mempengaruhi gerak langkah kita setiap hari. Yang pertama adalah mindset pejuang. Dalam artian apa? Banyak dari kita hari ini merasa sudah nyaman di zona yang sekarang kita berada. Artinya kita takut untuk kemudian melangkah kepada zona yang lain, sesuatu yang mungkin belum pernah kita coba sebelumnya. Nah, mindset inilah yang perlu kita tanamkan, keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru.
Karena masa muda itu adalah masa yang memang benar-benar tempat kita buat belajar, tempat dimana kita ketika salah ya masih ada dalam tanda kutip apa ya, Iya, pewajaran yang diberikan. iya, Salah benar. satu dosen saya tuh pernah bilang ya pada saya ketika waktu itu masih mahasiswa, selama kamu masih mahasiswa, selama kamu masih jadi anak muda, pemuda, maka apa namanya, habiskan jatah gagalmu gitu. Cobalah banyak hal yang mungkin belum pernah kamu coba sebelumnya. Karena segagal-gagalnya kamu, status kamu tuh masih mahasiswa gitu. Artinya kamu masih bisa berlindung dalam tanda kutip di status mahasiswa yang kamu miliki. Karena memang sebagai seorang pemuda atau seorang Iya, pelajar itu memang tempat buat belajar. Jadi ketika memang kamu ingin mencoba sesuatu, cobalah gitu. Dan masa muda itu masa yang belum banyak tanggungan. Nah, mungkin teman-teman iya. yang di sini apa namanya semakin dewasa akan semakin Apalagi yang belum merasakan nikah, bahwa semakin apalagi bertambahnya masa. usia itu nggak akan semakin mudah gitu. Nggak akan kemudian tanggungan kita terlihat semakin sedikit, tapi justru akan semakin bertambah. Kadang kita mikir dulu pas masih Iya, anak-anak enak ya jadi anak SMP, iya. terus waktu SMP kita mikir enaknya jadi anak SMA gitu ya. Kemudian pas SMA kita mikir enaknya jadi anak kuliah gitu. Padahal setelah masuk kuliah, welcome to the jungle gitu kan. Selamat datang di hutan di mana dunia Ya sangat ternyata keras mas, ternyata. Kemudian kita ya, mikir ya, ketika kuliah buru-buru ngerjain tugas akhir, ngerjain skripsi, buru-buru pengen lulus gitu ya. Kok enak ya dunia kerja bisa dapat duit gitu ya, kita bisa beli sesuatu yang pengen kita beli gitu. Tapi ternyata setelah kita kerja pun ternyata kita pengen balik ke masa dimana kita masih kuliah gitu. Jujur aku pribadi mas masih ngerasa banyak banget waktu itu hal yang belum aku coba selama jadi mahasiswa. Aku terlalu fokus di satu bidang, yakni di organisasi, tapi lupa kemudian mencoba hal-hal yang lain di luar organisasi. Jadi terlalu banyak menghabiskan waktu di sana. Tahun satu, tahun dua di apa namanya di internal kampus, di kaderisasi, kemudian di tingkat ketiga jadi presiden mahasiswa, tingkat keempat di organisasi nasional FKMPI, dan semuanya satu rumpun gitu organisasi. Sedangkan saya punya cita-cita untuk jadi seorang pebisnis waktu itu, tapi belum sempat nyicil untuk kemudian menghabiskan jatah gagal di masa mahasiswa. Padahal waktu itu banyak banget program dari pemerintah, ada apa namanya PKM tentang wirausaha, kemudian ada PMW, kemudian dana hibah dari kementerian itu banyak banget gitu. Dan kenapa saya dulu nggak nyoba gitu, dan penyesalannya di sini gitu. Nah, ya, saya nggak pengen apa yang saya sesali sekarang kemudian juga dialami teman-teman. Jadi mumpung kalian masih muda ya, fasilitasnya banyak banget, cobalah semuanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, selalu haus akan ilmu, Mas. Nah, ini kadang anak-anak muda ini udah ngerti siti itu wis iya, apa ya, udah merasa arogan, udah ngerasa ngerti dan kemudian nggak mau belajar, nggak mau sharing. Padahal yang namanya ilmu itu nggak ada habisnya. Semakin kita belajar, kita akan makin, semakin memahami bahwa diri kita itu ternyata bodoh gitu. iya, Jadi haus ilmu, haus pengalaman, dan kemudian melihat orang itu jangan jangan kemudian memandang orang itu dari apa namanya dari personalnya. Jadi misal kita mau sharing ya, atau mungkin ada orang yang nasehatin kita merasa mereka lebih di bawah kita, lalu kita nggak mendengarkan. Padahal seharusnya nggak seperti itu gitu. Harusnya siapapun yang menyampaikan, siapapun yang apa namanya menasehatkan, selama itu kebaikan ya kita ambil gitu. Nah tapi sekarang ini yang aku rasain juga di apa namanya banyak teman-teman yang udah ngerasa cukup, udah ngerasa pinter, udah ngerasa ngerti banyak hal gitu. Padahal uh, kita sebagai orang yang mungkin pernah ngalamin ya, katakanlah di internal kampus, katakanlah ambil contoh, atau mungkin di FKMPI juga gitu ya. Kayak apa namanya kita mau ngasih sesuatu, kita ngasih saran, ngasih nasihat ke teman-teman, ke adik-adik gitu. Tapi respon mereka seolah-olah ih ngapain sih udah apa iya, namanya udah nggak di kampus, udah apa namanya kerja-kerja kono loh kok sih iya, ngurusi kene iya, wae kayak gitu. iya, Padahal ada sesuatu yang memang kita ingin sampaikan dan tujuannya memang apa namanya membuat mereka itu biar nggak terjatuh di lubang yang sama gitu. Tapi banyak dari mereka yang kemudian
ya memandang sebelah mata gitu. Nah, ini penting banget buat digarisbawahi karena ini akan berpengaruh ke depan, termasuk di dunia kerja. Kalau kita udah punya perasaan apa namanya pinter ya, self center kalau kata Prof Renal, maka di dunia kerja itu bakal bener-bener apa ya, kerasa lah. Kalian bakal bakal ngerasain nanti ketika udah di dunia kerja. Yang kedua, nah yang ketiga itu kerja tuntas. Jadi banyak dari teman-teman ini juga penting. Yang pertama tadi beranilah mencoba. Coba Nah, hal tapi yang yang baru. ketiga ini juga berkorelasi. Kerjakan apa yang telah kamu mulai itu dengan tuntas sampai selesai. Karena kebanyakan anak-anak muda ya sekarang salah mengartikan poin pertama tadi. Mereka Iya, mengartikan banyak mencoba itu dengan coba yang masuk ke baru. banyak Ya, organisasi, masuk ke banyak komunitas, ikut tapi sana, akhirnya ikut nggak sini, tapi nggak fokus ada yang gitu. tuntas, nggak fokus gitu ya. Bahkan dalam tanda kutip, mohon maaf, ada yang cuma sekedar nyari nama, nyari apa namanya, apa ya bahasanya, nyari muka gitu kasarannya. Kemudian cuma memperkaya CV. Jadi biar CV kita tuh keren ya. Apa namanya anggota di sini, anggota di sini, anggota di sini, ketua di sini, terus jabat di sini, jabat di sini gitu. Padahal satu hal yang lebih penting daripada banyaknya posisi atau jabatan dalam sebuah organisasi adalah cerita apa yang mampu dikenang dari setiap kepengurusan di organisasi. Percuma kalau kamu banyak jabat di organisasi tapi semuanya cerita buruk gitu. Nah, ini apa namanya? Aku ngerasain banget gitu. Ngerasain banget apa namanya? Aku lihat di anak-anak sekarang. Banyak yang mohon maaf ya dalam tanda kutip hanya sekedar nyari panggung, hanya sekedar nyari muka gitu, hanya sekedar apa namanya pengen tampil gitu. Dan memang kalau kita pelajari dari teori generasi pun memang generasi sekarang ini situasinya seperti itu. Jadi mereka lebih suka dengan sesuatu yang menonjolkan diri mereka, kemudian tidak terikat seperti organisasi dan apa namanya fleksibilitasnya sangat tinggi gitu. Tapi satu sisi mereka melupakan yang namanya keikhlasan. Jadi yang namanya perjuangan itu ada namanya poin keikhlasan. Nah ini kadang-kadang kita lupa sama keikhlasan. Kita cuma sekedar ngejar apa namanya Popularitas keuntungan gitu buat ya. diri kita sendiri tanpa kemudian memikirkan poin keikhlasannya. Nah sekali lagi buat teman-teman semua tentang apapun yang kalian mulai, tentang apapun yang kalian coba, tentang apapun yang ingin kalian masuk di sana, selesaikan sampai akhir, sampai tuntas dan Iya. pastikan kamu berakhir dengan baik. Dalam artian cerita kepengurusan itu cerita yang baik. Ketika nanti kamu lengser, ketika kamu nanti apa ya, udah meninggalkan organisasi tersebut atau kamu udah selesai dari komunitas tersebut, kamu tuh bakal dikenang sebagai orang yang baik, orang yang kemudian dengan cerita baik, dengan kepemimpinan yang baik, bukan sebaliknya. Karena ya percuma gitu ya, banyak tapi nggak ada ceritanya. Nah, yang paling penting yang ketiga adalah kerja tuntas. Nah, yang keempat terakhir, hiduplah di masa sekarang. Nah, banyak dari kita terlalu takut apa namanya dengan masa depan, terlalu takut dengan apa yang akan terjadi setelah ini, apa yang akan terjadi besok, sehingga kita lupa menikmati kehidupan kita sekarang. Padahal kehidupan kita itu adalah sekarang, hari ini, bukan besok, bukan kemarin. Kemarin kita jadikan sebuah pelajaran, masa depan kita jadikan sebagai motivasi kayak gitu. Nah, jadi empat hal itu Mas yang menurutku pertama kali harus Ya, ditanamkan sebagai sebuah pola pikir buat teman-teman semua dan termasuk saya dan Mas Ihsan juga khususnya buat apa namanya yang sekarang lagi diskusi gitu. Satu, mindset pejuang, yang kedua iya, selalu haus akan ilmu, yang ketiga kerja tuntas, dan yang keempat adalah hiduplah di masa sekarang. Itu secara iya. mindset kayak gitu. Sip, sip, sip. Ya, itu tadi empat tips ya. Empat kira-kira apa yang harus kita persiapkan, mindset apa yang harus kita persiapkan selaku pemuda hingga kita bisa apa namanya terarah gitu, terarah hidupnya gitu. Tadi mencoba hal yang baru gitu. Memang kebanyakan dari kita itu karena tidak mau keluar dari zona nyaman, itu jadi zona zona yang kita anggap nyaman itu justru menjebak ternyata gitu. Jadi yang kalau kalau saya sering bilang itu biasa kata lainnya mungkin sudah pasrah akan kehidupan nih. Jadi sudah menganggap apa yang ia dapatkan itu sudah cukup gitu. Sehingga padahal kita kalau kita bicara lebih jauh,
bahwa sesungguhnya kita ini hidup bukan cuma sekarang gitu, bukan cuma di dunia gitu. Makanya itu juga yang harus kita persiapkan. Maka ketika kita apa namanya berani mencoba hal yang baru gitu ya, haus akan ilmu gitu. Jadi jangan menganggap diri kita ini paling pintar. Memang kita ini kebanyakan yang masih muda nih egonya tinggi, Am. Jadi saya pun Nggak bisa dibilangin, Mas. iya, jadi menganggap ini kan zamannya kita, jadi yang udah tua nggak usah ikut dicampur lah gitu kan, pikirnya gitu dulu. Kita Tapi kalau kan akhirnya dapat dapat apa namanya ilmunya sekarang gitu. Oh iya ternyata apa yang dibilang senior kemarin benar ya gitu ya. Nah itu yang mungkin, tapi itu juga bagian dari pembelajaran lah ya. Yang penting kita bisa menerima masukan, bisa menerima kritikan itu dari mana saja gitu. Oke lanjut. Tadi sebagai mindset awal untuk sebagai persiapan ya, persiapan kita selaku pemuda. Nah sekarang itu kira-kira value apa, kira-kira value apa yang apa namanya harus kita miliki selaku seorang pemuda gitu. Setelah kita memiliki apa namanya mindset yang sudah kuat, mindset yang sudah apa namanya sudah terarah, kira-kira kemudian apa namanya value apa yang harus kita miliki, baik itu dihubungkan dengan passion ataupun kira-kira gimana, Am? Kalau secara value tadi yang tadi sudah aku sampaikan Mas ya. Jadi 4 hal Ya, tadi itu related sama value atau pola pikir ya, atau paling ya, enggak sesuatu yang melandasi kita bergerak. Jadi pertama tentang eh, keluar dari zona nyaman tadi ya, mau berjuang. Kemudian yang kedua selalu haus akan ilmu. ya. Kemudian yang ketiga kerja tuntas, dan yang keempat adalah hidup di masa sekarang. Jadi itu value yang menurutku penting untuk dimiliki buat anak-anak Oh muda. iya, iya. Oke, oke, oke. Jadi masih berhubungan lah ya Ya, antara apanya mindset yang harus kita siapkan dan juga value gitu, nilai yang harus kita miliki gitu. Sehingga ketika kita juga ketika memimpin, ketika mengerjakan sesuatu juga bisa apa namanya menyelesaikan, kemudian ada keikhlasan di dalamnya gitu. Karena emang kebanyakan apa namanya publik ataupun orang lain itu secara natural itu tahu sebenarnya mana yang benar-benar mengerjakan dengan ikhlas gitu ya, mana yang hanya sekedar mencari popularitas gitu. Jadi perlahan-lahan akan tahu gitu. Mungkin teman kalau di Indonesia juga kita sudah tahu lah gitu, mana yang hanya sekedar mencari popularitas dan yang benar-benar mengerjakannya dengan ikhlas gitu. Ya, kalau kita bicara mengenai passion up, kira-kira apa namanya cara apa namanya kita menemukan passion gitu. Kira-kira passion itu ditemukan atau dibentuk gitu. Ini yang sering menjadi pertanyaan. Ada yang kalau saya pernah dapat materi bahwa passion itu dibentuk gitu. Tapi ada yang bilang passion itu ditemukan gitu. Passion itu sudah ada, tinggal kita temukan gitu. oke. Jadi terkait dengan menemukan passion ini berhubungan dengan menjadi diri sendiri, Mas. Jadi Ya, menurutku kita setiap manusia itu sama Allah udah dikasih keunikan masing-masing gitu. Jadi buku dongengnya itu sama Allah udah dikirimkan ke dunia, ke diri kita itu berbeda-beda setiap orangnya. Sehingga definisi sukses pun hari ini terlalu bias gitu untuk kalau misal kita mendefinisikan sukses itu hanya sekedar dari materi gitu. Karena ya, sukses lebih dari sekedar materi gitu. Sukses itu tentang kepuasan hati gitu, tentang kepuasan batin. Nah, apa namanya tentang sukses, tentang menjadi diri sendiri itu berkaitan erat sama yang namanya passion. Nah, passion ini paling nggak bisa dilihat dari dua hal, Mas. Jadi ya. pertama adalah sesuatu yang kita nyaman di sana. Yang kedua itu di mana kita menguasai. Itu namanya passion. Jadi ya sangat erat berkaitan antara dibentuk atau ditemukan gitu. Artinya setiap seseorang itu udah punya punya modal awal tentang yang namanya Nah, bakat atau mungkin keahlian di bidang tertentu.
Tapi memang banyak dari bakat itu belum muncul secara langsung. Ada beberapa yang memang Ya. perlu dilakukan proses menemukan, baru kemudian bisa kita ketahui. Ada yang memang secara alamiah bisa muncul. Tapi paling nggak kalau kita bicara tentang passion, ada dua ukuran yang bisa kita gunakan. Pertama, di mana kita nyaman. Yang kedua, kita menguasai. Nah, nyaman ini gimana parameternya? Coba teman-teman sekarang review tentang kegiatan yang pernah kalian lakukan, di mana kalian itu satu lupa waktu, ya, kemudian kalian mau berkorban. Nah, dua hal ini kalau kalian memiliki berarti itu ya paling tidak bisa mengarah ke passion lah. Coba apa yang bikin kalian lupa Kalau waktu? kalau Coba seandainya seluruh kegiatan nggak ada yang nyaman, gimana tuh? Maunya gimana? mager terus. Dia nyaman kalau mager gitu. Nyaman kalau Nah, tidur-tiduran mungkin setengah mager waktu itu gitu. passionnya. Enggak, tapi pasti ada, Mas. Cuman memang nah ini nanti kalau kita bicara tentang passion nanti ada materi pembahasan sendiri lah. Cuman pada intinya di mana teman-teman nyaman, lupa waktu, terus mau berkorban. Kalau mager mungkin ya Ya. hal yang lain lah selain mager. Misal sepak bola, olahraga lah ya. Atau mungkin di bidang belajar. Ada yang anaknya anak hobinya belajar itu ada, Mas, gitu ya. Sampai lupa waktu, rela berkorban hujan-hujanan Ya. datang les gitu ya. Atau mungkin apa namanya bikin sesuatu, ngutak-ngutik sesuatu. Jadi mesin cuci di rumah dibongkar gitu ya. Penasaran ini kenapa sih kayak gitu. Sampai Itu dia lupa waktu, kalau aku sampai dulu tuh bisa kalau bongkar seneng tapi nggak bisa itunya lagi. nggak bisa balikin. Nah itu urusan belakang nanti balikinnya. Yang penting ada kemauan gitu. Kita mau berkorban buat apa namanya apa ya, uang jajan Apa kita kita gunakan buat hal itu, misal kayak gitu. Nah yang kedua tadi mau menguasai. Menguasai ini gimana? Jadi gampang paham, gampang paham terhadap sesuatu dan tidak terbebani. Ambil contoh misal aku pribadi ya, aku pribadi merasa passion salah satunya di bidang bahasa Inggris waktu itu. Jadi aku ngerasa di debat bahasa Inggris waktu itu aku bisa gampang paham, kemudian nggak ya. terbebani daripada aku harus mikir hal-hal yang berkaitan sama angka, sama matematika, fisika dan sebagainya. Jadi aku lebih memusatkan, jadi kalau udah ketemu passion tuh enak, Mas. Jadi karena Ya, ya. pelajaran ya ini mungkin jangan ditelan mentah-mentah ya, tapi perlu difilter dulu. Jadi pelajaran di sekolah atau di kampus itu nggak semuanya akan kepakai gitu di dunia kerja atau di dunia profesional atau after after kampus gitu. Tapi Ya. apa namanya kamu perlu membidangi satu mata kuliah atau satu pelajaran yang memang kamu tuh bener-bener passion, bener-bener seneng di sana. Aku pribadi sejujurnya di dunia elektronika itu nggak bener-bener membidangi secara detail gitu, cuman ngerti ya secara umum paham lah. Cuma kalau bener-bener suruh apa namanya diuji sama teman-teman fans yang aktif di tim robot, di apa namanya tim robot soccer, tim robot apa namanya pemadam api dan seterusnya, pasti kalah jauh gitu. Tapi kalau diuji dalam bidang bahasa, misal dalam urusan debat katakanlah, atau mungkin hal-hal yang berkaitan sama literasi, bolehlah kita diuji berani gitu, karena memang passion Ya. saya di situ dan saya memfokuskan di situ. Jadi dua hal itu yang bisa jadi ukuran ketika kamu nyaman sama kamu nguasain. Iya. Iya, iya, iya. Artinya sesungguhnya passion itu sudah ada dalam diri kita gitu. Artinya Sudah ada, tinggal hubungan gimana kita dua tadi, nemuin. ya kita temukan, ketika sudah ketemu, mari saatnya kita bentuk gitu. Kita fokuskan di situ gitu. Maksimalkan di situ. Iya, maksimalkan di situ. Itu sama kayak teorinya, teori ini apa namanya? Yang 882, teori 82-nya siapa tuh? Lupa namanya gitu. Dia itu kita dari 100% waktu kita itu cuma 20% yang benar-benar produktif gitu. Nah, kita tuh temukan 20% itu gitu. Sehingga waktu-waktu kita, sisa waktu kita itu bisa produktif gitu. Sama halnya dengan passion gitu. Jadi kita nih banyak keahlian, tapi banyak yang kita apa namanya? Kita keahlian tapi tidak benar-benar ahli gitu. Jadi kita menganggap kita bisa semuanya gitu. Tapi semuanya kuasailah yang benar-benar kita buat kita nyaman gitu, dan juga yang kita kuasai, yang seperti yang bilang tadi gitu. Jadi teman-teman Dan harus menemukan itu gitu. Jadi biar nyaman sesungguhnya gitu.
Kayak Dan dokter saya, spesialis itu lebih mahal, Mas, nah benar, daripada iya. dokter umum, ya kan? Dokter umum kan murah tuh. Kalau dokter spesialis lima kali itu salah satu Daripada benefit. dokter spesialis ya. Iya, 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 benar, 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 benar. Ya, sama kayak Aam sekarang mungkin kan. Aam sekarang di apa namanya kerja gitu di bagian elektronika gitu. Nah, itu Aam sudah menemukan sama halnya seperti saya sekarang menjadi seorang pengusaha karena walaupun memang banyak pengorbanan gitu, banyak apa namanya kisah-kisah sedihnya gitu, sudah menemukan tadi kita tinggal dibentuk. Teman juga harus gitulah ya. Jadi mulai malam ini gitu, saatnya kita menemukan mengenai aktivitas kira-kira aktivitas yang Ya. seharusnya kita bisa maksimalkan gitu. Kita seorang seorang pemuda itu maksimalkan karena banyak sekarang yang kebingungan ataupun yang salah apa namanya salah menempatkan waktu-waktunya gitu sehingga banyak waktu-waktunya nggak ada yang produktif gitu, banyak yang nongkrong-nongkrong gitu, banyak yang kira-kira main game nggak jelas gitu. Nah itu kira-kira aktivitas sebagai seorang pemuda itu biar bisa lebih produktif itu aktivitas seperti apa kira-kira? Ini ada 6 poin, Mas, yang pengen aku sampein. Jadi yang pertama, kamu harus punya yang namanya mind map. Jadi harus punya life planning, perencanaan kehidupan. Ini penting banget karena banyak kita hari ini ngerasa, misal ya, kalau yang lagi hot issues-nya tentang insecure, ngerasa diri ini itu apa namanya ketinggalan jauh dibanding teman-teman ya, ngelihat teman seangkatan kita udah pada apa namanya, katakanlah udah S2, udah bisnis profitnya udah 2 digit gitu ya. Kemudian ada yang mungkin udah nikah, udah punya anak, sedangkan kita masih gini-gini aja gitu. Nah, dengan situasi tersebut itu diindikasikan karena seseorang tersebut nggak punya tujuan jangka panjang gitu. Karena kalau kita punya tujuan jangka panjang, kita nggak akan risau gitu, nggak akan bingung gitu. Karena misal nih, aku ngelihat Mas Bagas ya dalam satu komunitas atau lingkaran terkecil kita. Mas Bagas udah nikah gitu. Apakah aku ngerasa terus insecure dengan aku belum nikah? Ya biasa aja karena memang itu belum menjadi tujuan dan prioritasku untuk saat ini. Sehingga Iya, perasaan insecure itu nggak akan muncul gitu ketika aku udah punya tujuan. Aku udah menentukan nikah di umur sekian misal. Dan ketika ngelihat teman-teman nikah ya nggak masalah gitu. Silahkan gitu karena itu juga bukan tujuanku. Jadi milikilah namanya mind map atau tujuan hidup. Karena ini ibarat sebuah peta jalan. Ketika kita mulai kehilangan arah ya, termasuk peta jalan ini berfungsi untuk memotivasi kita. Ketika kita jatuh, ketika kita ngerasa down, kita ngerasa gagal misal, peta jalan inilah atau mind map inilah yang akan buat kita bangkit. Kita punya cita-cita misal jadi presiden RI, kita pengen jadi menteri, kita pengen jadi bupati atau dan lain sebagainya, posisi strategis yang lain atau jadi pengusaha dan sebagainya. Ketika hari ini kita ngerasa jatuh dengan percobaan yang pertama, maka kita akan malu. Aku mau jadi presiden, masa gini aja udah nyerah, masa gini aja udah balik kanan dan kemudian pergi, harus aku perjuangin dong gitu. Karena seorang presiden harus punya mental yang kuat dan ini bagian daripada ujian perjuanganku menjadi seorang presiden misal. Tapi beda kalau misal kita nggak punya cita-cita, kita nggak punya tujuan jangka panjang. iya, Ketika kita jatuh ya udah gitu. Karena kita pun nggak ngerti setelah ini mau kemana. Jadi itu yang paling penting yang pertama buatlah mind map. Jadi life planmu. Caranya gimana? Nah nanti mungkin kita bahas lagi di kesempatan yang lain. Poinnya itu. Nah yang kedua milikilah mentor. Ini penting banget mas, karena seorang mentor itu dia mampu mengarahkan kita ketika kita apa namanya dalam sebuah masalah bisa memberikan pandangannya. Carilah mentor yang apa namanya kita percayai ya. Kemudian yang kedua punya kapasitas, yang ketiga kalau bisa itu seorang praktisi. Praktis itu yang kayak gimana? Yang udah pernah ngelakuin. Jadi jangan cari mentor yang secara teori atau cuma paham teori doang gitu, tapi carilah yang udah praktek. Ya, misal kita pengen jadi seorang presiden BEM yang keren misal, ya mintalah seorang mentor atau seorang jadi mentor kamu yang pernah jabat sebagai presiden gitu. Karena mereka udah separah-parahnya kasarannya, dia udah pernah melewati fase ya dalam satu kepengurusan menjadi seorang presiden BEM kayak gitu. Jadi
yang kedua milikilah mentor. Sekaligus memiliki mentor ini bisa memperpendek learning curve kita. Jadi apa namanya, pola belajar kita tuh akan lebih pendek. Jadi kita nggak Iya. perlu ngerasain gagal, ya. Kita cukup belajar dari kegagalan orang lain. Kita cukup melihat orang dari cerita orang lain. Kalau kata Boy Chandra itu dia, Bong Chandra, sorry, bukan Boy Chandra. Dia bilang sebuah buku atau seorang mentor itu adalah cara yang cerdik gitu. Kenapa? Karena Iya. kita bisa mencuri pengalaman orang lain. Kita bisa mencuri 30 tahun pengalaman orang lain hanya dengan 1 jam diskusi misal, atau dalam satu sesi pertemuan misal. Jadi penting banget memiliki mentor. Termasuk ini pentingnya juga yang ketiga punya mentor, biar kita tuh nggak taklet buta gitu bahasanya. Jadi kadang kita ngelihat sesuatu, ada sebuah isu, kemudian ada sebuah kejadian, kalau kita nggak punya mentor, kita cuma sekedar jalanin aja gitu. Kita cuma sekedar Iya. ngelakuin aja gitu tanpa punya pertimbangan. Nah, dengan kita punya mentor, kita akan punya pertimbangan tentang setiap sesuatu yang mau kita kerjain, dan itu akan lebih bijak dalam setiap keputusan yang diambil. Nah, yang kedua. Nah, yang ketiga itu berjejaring lah. Ya. Jadi mumpung masih muda itu carilah teman sebanyak-banyaknya. Jadi jangan, ya ini penting, jangan kemudian sungkan atau malu untuk menyapa duluan ketika teman-teman berada di tempat baru. Apalagi kita di Indonesia, di Iya. mana culture menyapa itu masih sangat kental. Beda lagi mungkin kalau di Eropa, di Amerika mungkin sedikit Iya. tabu gitu, karena kebanyakan Jadi orang kayak so kenal individualis di di sana tengah gitu. asal-asalnya apa gitu. Tapi kalau di Indonesia, untungnya kita itu berada di sebuah negara di mana iklim ramahnya itu sangat tinggi, Mas. Jadi kalau Iya. kita menyapa duluan tuh it's okay, nggak masalah, nggak menjadi hal yang tabu lah kayak gitu kasarannya. Budaya ketimurannya memang seperti itu. Jadi beranilah, maulah untuk menyapa orang duluan. Jadi termasuk gini, misal teman-teman datang di sebuah seminar, teman-teman datang di sebuah pertemuan, teman-teman duduk sama satu orang di sebuah tempat duduk gitu. Sapalah seseorang di kananmu, sapalah seseorang di kirimu, ajaklah kenalan. Karena waktu itu ketika aku masih SMA, aku pernah dengar mentorku bilang, eh sama kalimat yang sama, beranilah untuk menyapa duluan terhadap seseorang yang baru kamu kenal gitu. Entah dalam sebuah pertemuan seminar, orang yang duduk di sebelah kanan kirimu, atau mungkin dalam sebuah public place di mana kamu sedang menunggu bis kah, atau mungkin yang lain. Karena kita nggak pernah tahu jalan kesuksesan kita itu dari mana. Bisa Iya. jadi jalan kesuksesan kita itu dari seseorang yang apa namanya, Ini kita ajak kenalan tadi, ya, aku dan kita ada nggak pernah contoh. tahu gitu. Iya, contoh yang real, Ang. Bagaimana ketika kita menyapa duluan, ada hal baik yang bakal kita dapatkan. Kemarin ketika Bener. ikut ikut apa namanya pelatihan bisnis, itu di samping tuh ada ibu-ibu gitu. Jadi aku ngajak ngobrol duluan kan, ngobrol-ngobrol, dan sekarang jadi partner gitu. Dia Nah, invest bener. invest sama aku sekarang. Itu kan Jalan benar-benar. rezeki kita nggak pernah tahu. Iya benar. Makanya siapapun sebenarnya, siapapun ketika kita ketemu dengan orang yang baru, nggak masalah kita yang duluan gitu. Bukan berarti kita sok kenal ya. Tapi kalau Ya, orang yang sudah mengerti bahwa mengatakan kita ramah gitu, kita sopan gitu kan, ya kita yang menyapa duluan gitu. Apalagi kita tapi lebih muda, gitu. tentu kita tentu tetap harus belajar tentang etika, Mas ya. Karena memang ada beberapa etika pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan. Nah, itu Nah, nanti teman-teman bisa pelajari gitu. ya, Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini, Mas. Sorry, yang ketiga tadi masih aku pengen nambahin. Jadi berjejaring ini tadi jangan pilih-pilih teman ya, bergaulah ke semua orang, berani menyapa duluan, terus selalu lakukan yang terbaik gitu. Jadi do the best of apa namanya? Jadilah versi terbaik dari dirimu di setiap kesempatan. Karena kita nggak pernah tahu first impression orang terhadap kita itu kapan, ya. iya, Boleh jadi waktu kita itu mungkin selengean gitu ya, atau mungkin guyonan dan seterusnya, orang ternyata ngelihat kita gitu, dan itu first impression dia terhadap kita gitu. Jadi usahakan selalu berikan yang terbaik di setiap kondisi sekecil apapun, walaupun nggak ada orang yang lihat. Jadi tetap lakukan yang terbaik meski nggak ada yang orang yang lihat. Nah, yang selanjutnya tentang berjejaring ini, milikilah kelompok kecil, milikilah inner circle atau semacam apa ya, sahabat lah ya, gampangannya, yang memang benar-benar kamu percayai dan punya pola pikir yang mendukungmu untuk bisa maju. Nah, ini kalau tadi yang pertama jangan pilih-pilih teman dalam hal bergaul
apa namanya membaur ke semua orang. Tapi kalau urusan sahabat, urusan orang terdekat kita, kita harus memilih orang yang bisa mendukung kita untuk bertumbuh. Jadi jangan kemudian terlalu lama berada di toksik lingkungan yang kemudian cuma menjatuhkan kita, kemudian apa ya menggembosi mimpi-mimpi kita. Jadi kalau lingkungan yang seperti itu udah nggak sehat gitu. Jadi milikilah lingkungan yang apa namanya persahabatan atau lingkaran terkecil itu orang-orang yang bisa membuat kita itu bertumbuh gitu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat bepergianlah. Jadi travel because your money will return, your time never gitu. Jadi bepergianlah karena uangmu itu bisa balik, kamu bisa cari, tapi waktumu tuh nggak akan bisa. Itu waktu nggak? Jadi pergilah ke tempat-tempat baru dan alhamdulillah saya sangat bersyukur waktu itu jadi sekjen di FKMPI udah keliling Indonesia gitu. Itu salah satu kebahagiaan menjadi sekjen FKMPI. Jadi keliling ke semua wilayah ya waktu itu mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali dan seterusnya. Jadi termasuk juga bertemu orang-orang baru juga gitu. Dan apa namanya semakin kita tua nanti itu waktu itu akan semakin habis. Jadi kalau kita dulu masa muda kita nggak punya uang tapi punya waktu. Kalau sekarang kita di usia kerja gitu ya bahasanya atau pengusaha kita punya uang tapi nggak punya banyak waktu gitu. Jadi Iya. mumpung teman-teman masih muda gitu ya. Apalagi nanti kalau kita udah berkeluarga, kita udah punya anak malahan itu bakal lebih susah lagi gitu. Nah mumpung sekarang masih belum banyak tanggungan berkelana lah gitu. Berdoa lah. Senyasar-nyasarnya kamu itu masih ada Google Map yang menuntunmu ke jalan pulang ya. Masih ada Gojek, masih ada Grab dan seterusnya. Jadi bepergianlah. Uangmu itu bisa balik tapi waktumu itu enggak. Kalau kamu suka naik gunung gitu. Kamu suka ke pantai. Kamu suka ke wisata kota, datangi wisata kota. Kamu pengen ke luar negeri gitu, ya nggak apa-apa. Jadikan itu sebagai satu cita-citamu untuk menabung dan seterusnya. Kemudian yang ke lima ya, yang kelima itu berinvestasilah. Nah ini penting mas. Aku pun juga baru merasakan sekarang. Apa namanya di usia aku yang sekarang apa namanya menginjak di tahun yang sekarang, aku baru benar-benar menekuni namanya investasi. Jadi kayak dulu kemana aja kayak gitu kan, kok Karena baru ngeh sekarang gitu. kalau kalau kemarin kan duitnya belum ada, Am. Jadi apa yang mau diinvestasikan? Kalau Bisa sekarang mas, udah tetap ada. bisa. Jadi kalau kata Ryan Filbert, salah satu apa namanya praktisi di dunia investasi, investasi is not about money you invest gitu, tapi tentang pola pikir gitu. Artinya pemahaman terkait dengan financial planning ya, tentang financial intelligence ini yang sangat sangat penting gitu. Poin yang perlu digarisbawahi di sini gitu, tentang perencanaan keuangan, alokasi keuangan, mencatat keuangan ya, termasuk salah satunya menginvestasikan. Karena kalau kita melihat skema uang ya, bagaimana uang itu datang, ternyata orang-orang yang hari ini kaya itu mereka paham tentang bagaimana mencari uang gitu bahasanya. Bukan dengan cara kerja, bukan cara yang mungkin kebanyakan orang dan kita mungkin juga lakukan gitu. Jadi nggak cuma kerja keras tapi juga perlu kerja cerdas gitu. Jadi ilmu tentang keuangan ya atau soal bagaimana menarik uang itu kebanyakan nggak diajarin di sekolah gitu. Di kampus pun juga nggak diajarin gitu. Maka harus otodidak kita pelajarin gitu. Dan nggak banyak yang menyuarakan dan mensosialisasikan tentang hal ini. Nah, maka saya pengen teman-teman mulai belajar tentang financial intelligence, khususnya investasi. Dan investasi itu nggak harus besar kok, Mas. Nggak harus besar. Iya. Misal ambil contoh, salah satu saham yang mungkin paling murah ya, itu Rp100 per lembarnya. Jadi kalau satu lot berarti berapa tuh? Tinggal dikalikan 100. Nah, itu kalau di hold 5 tahun misal, kan udah lumayan, kan kayak gitu. Nah, itu yang paling gampang lah kayak gitu. Dan investasi itu, kalau kita bicara investasi, kalau kita udah hold di atas 5 tahun, hampir 90% pasti untung ya, asalkan kita Ya, kalau tepat dalam memilih perusahaan. Dia punya fundamental yang bagus, kemudian valuasinya bagus, kemudian laporan keuangannya bagus, itu hampir bisa dipastikan 90% pasti cuan gitu bahasanya. iya. Nah, itu yang kelima. Nah, mungkin nanti kalau lebih lebih detail bisa kita bahas di sesi yang lain, tapi poin yang ingin saya sampaikan di situ. Belajarlah tentang
keuangan, belajarlah tentang investasi. Nah, nomor 6 yang terakhir Mas adalah merawat diri. Nah, ini mungkin sering kita lupakan ya buat teman-teman juga yang khususnya saya ngerasain banget pas waktu itu jadi mahasiswa, kayak badan itu udah remuk lah jam subuh gitu ya. Jadi kadang itu diskusi diakhiri sama azan subuh Mas kalau dulu gitu. Jadi adzan subuh tuh, wah udah azan, berarti diskusinya kelar. Nah, waktu itu kita sholat gitu ya. Habis itu tidur kayak gitu. Azan subuh tanda Tidur, kemudian tanda diskusi kelar. jam 8 udah kuliah lagi gitu. Jadi sehari tidur paling cuma 2 jam, 3 jam gitu. Tanpa kemudian melakukan pola hidup yang mengimbangi pola hidup yang tidak sehat tersebut. Dan kebanyakan juga mungkin ya, ini sedikit cerita lucu juga gitu ya. Jadi cerita tadi kan habis subuh baru selesai diskusi, tidur bentar gitu ya. Kemudian jarak antar kampus itu dekat lah karena kita kan anak luar kota perantauan. Atau bahkan ada yang tidur di kampus gitu ya. Jadi bangun tidur tuh cuma cuci muka gitu. Kemudian langsung masuk kelas gitu. Itu mungkin anak-anak teknik relate banget ya, anak-anak jurusan teknik lah ya, mungkin relate banget karena saya juga pernah beberapa kali. Cukup Nah, cukup ditambah uh, aja mandi. Cuci muka dan bakal setelah aku ngerasain sekarang itu sesuatu yang nggak baik gitu dan nggak perlu dicontoh dan kalau bisa jangan diulangin gitu buat generasi selanjutnya. Nah, merawat diri ini ke dalam dua hal Mas. Yang pertama itu dari sisi kesehatan. Nah, ini yang paling penting. Karena ya percuma gitu kita kaya misal nanti di usia tua kita sukses, kita apa namanya punya banyak perusahaan tapi sakit-sakitan. Itu ya. bener-bener apa ya? Yang harusnya kita bahagia jadi nggak bahagia gitu. Dan kesehatan itu juga bagian dari investasi gitu. Kesehatan kita di masa tua itu bergantung daripada pola hidup kita sekarang. Nah, kalau pola hidup kita sekarang itu berantakan, maka di usia tua nanti juga kesehatan kita akan berantakan. Jadi ya yang paling gampang lah ya tentang pola hidup sehat atau menjaga kesehatan itu rutinkanlah olahraga. Nah, terkait olahraga apa yang teman-teman sukai, silahkan. Teman-teman suka bola, teman suka basket, atau mungkin yang paling gampang jogging gitu ya, atau apa Kalau namanya sekarang goes lompat yang lagi. tali gitu ya, mungkin kalau nggak bisa kemana-mana, atau goes yang sekarang lagi hits Ya, gitu ya. sekarang lagi. Jadi olahraga, kemudian banyakin minum. Kalau dulu tuh nggak tahu nih dari sisi kesehatan gimana, cuman kalau filosofiku dan teman-teman dulu di kampus tuh kayak gini, ibarat badan kita ini sebuah tabung gitu ya, kemudian pola hidup yang tidak sehat itu ibarat kotoran-kotoran yang berada di sebuah tabung. Nah, cara ngilangin kotorannya gimana? Kalau bahasa Jawanya tuh digelongkong banyu, Mas. Jadi kita minum yang Minum air banyak gitu ya, sampai apa namanya kotoran-kotorannya tuh keluar. luber ke atas, kemudian keluar gitu. Jadi kalau waktu itu kita banyakin minum gitu, banyakin minum air putih ya, kemudian minum jus ya, uh, apa namanya buah-buahan, sayur dan seterusnya. Jadi kita dulu ngimbanginya skenario nya kayak gitu karena menambah jam tidur itu udah nggak mungkin gitu ya, otomatis harus mensiasati dengan cara lain gitu. Nah, kalau sekarang teman-teman mungkin lebih bisa mengatur ya akan lebih baik gitu. Manajemen waktu yang dulu kita buruk di masa teman-teman bisa lebih baik ya syukurlah gitu. Nah, merawat diri yang kedua itu dari sisi juga secara personal Mas. Jadi merawat diri itu bukan untuk terlihat keren di mata orang lain ya, atau terlihat ganteng atau terlihat cantik di mata orang lain, tapi bagian daripada mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Dalam artian kita merawat diri gitu ya, kerapian ya, kemudian tubuh kita itu bagian rasa syukur kita kepada Allah. Jadi jangan kemudian difikir atau mungkin diasosiasikan kita merawat diri untuk orang lain, misal biar terlihat ganteng lah, biar terlihat cantik lah atau yang lain itu jangan gitu. Kita punya definisi kita sendiri tentang apa namanya, dan kalau bisa bangunlah inner beauty, jadi kecantikan di dalam tubuh kita gitu. Tapi tanpa melupakan merawat diri gitu. Ya termasuk apa namanya tubuh kita gitu. Jadi ya apa namanya itulah kira-kira Mas tentang to do list. Jadi saya lebih lebih ngasih hal-hal praktis ya, ya yang teman-teman bisa lakukan gitu. Jadi lebih ke arah apa yang jadi pengalaman dulu langsung teman-teman bisa praktekin gitu. Jadi nggak kebanyakan teori.
Mungkin itu Mas. Oke, oke. Jadi panjang lebar ya mengenai apa namanya aktivitas yang kita maksimalkan selaku seorang pemuda gitu. Dan juga tadi ada nyinggung mengenai kalau kita kecilkan ada tadi beberapa poin yang saya Mas Isan, putus-putus suaranya Mas. biasanya kalau dinamakan support system gitu. Jadi Udah. nah ya. Tadi ada beberapa poin yang aku tangkep dari apa yang Aam sampaikan. Itu kalau kita kumpulkan itu apa namanya dapat sebagai support system gitu. Jadi kita harus punya support system itu gitu. Yang terdiri dari tadi ada mentor, kemudian ada kelompok kecil, kemudian ada lagi keluarga gitu. Dan ada lagi itu guru spiritual gitu. Jadi itu yang bakal mengontrol kita gitu secara spiritual. Gitu. Itu juga harus kita miliki. Baik itu kalau teman-teman yang ngaji misalnya, itu harus kita miliki lah gitu. Dari seluruh agama lah, nggak cuma Islam gitu. Itu yang terkadang yang jawaban-jawaban yang tidak bisa diselesaikan secara teknis, secara teori, itu bisa diselesaikan dengan cara kita curhat, dengan kita ngobrol dengan guru spiritual kita gitu. Apalagi kalau saya selaku seorang pengusaha, itu secara teori sesungguhnya ketika ada masalah mudah menyelesaikannya gitu. Tapi ketika sudah kita laksanakan nggak selesai masih aja gitu. Ternyata ada hal-hal yang di luar apa namanya secara teori yang harus kita selesaikan. Gitu. Ya mungkin ini Aku sudah ngasih verifikasi Mas. apa tuh? Jadi tadi yang dibilang Mas Iksan, pekerjaan yang sekarang itu sudah sesuai passion itu sebenarnya sepenuhnya belum, gitu. Karena passion saya sebenarnya sama kayak Mas Iksan, jadi seorang pengusaha, dan apa yang saya lakukan sekarang itu bagian daripada proses untuk menempa diri, persiapan dari sisi kepemimpinan, dari sisi mental, dan tentunya finansial, gitu ya. Oke. Kita punya versi masing-masing lah. Dengan jalannya nantinya jadi seorang pengusaha. Tapi kalau aku sudah kan dari awal ya, itu punya plus minusnya masing-masing lah gitu. Jalan yang dipilih gitu. Ya, ini kita udah lumayan lama nih, hampir sejam ya. Hampir 1 jam. Ada beberapa pertanyaan ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya, Am. Atau ini kan udah mau 1 jam nih, kita tutup dulu, terus nanti kita mulai lagi sesi tanya jawab gitu ya. Oke, kita tutup dulu teman-teman. Sampai jumpa, habis ini kita sesi tanya jawab.